Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Hildegardis Seran. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal peramalan dan perencanaan finansial atau keuangan. Lebih tepatnya lagi, cara menghitung total aset dan kebutuhan dana diskresi. Baik, kita mulai saja dengan contoh soalnya ya teman-teman. Nah, ini dia contoh soalnya. Sebuah perusahaan pada tahun 2016 memiliki penjualan 12 juta dengan laba bersih 1.200.000. Perusahaan memperkirakan tahun 2017 mencapai penjualan sebesar 15 juta dengan laba bersih 2 juta. Jika kas dividennya sebesar 50 juta di tahun 2017. Nah, pertanyaannya, hitunglah total aset dan kebutuhan dana diskresi. Nah, di sini teman-teman ada data lengkap tentang data keuangan 31 Desember tahun 2016. Aset lancarnya 3 juta, aset tetap 6 juta, total aset sehingga menghasilkan total asetnya yaitu kita jumlahkan aset lancar ditambah aset tetap, maka hasilnya sebesar 9 juta. Ya, nah yang berikut kewajiban dan ekuitas pemilik meliputi yaitu utang usahanya 3 juta, hutang jangka panjang 2 juta. Maka jumlah kewajibannya yaitu sebesar 5 juta. Yang berikut saham biasa sebesar 1 juta, modal disetor 1.800.000, pendapatan yang disimpan 1.200.000, maka akan menghasilkan total ekuitas biasanya sebesar 4 juta. Dan total kewajiban dan ekuitas pemilik yaitu sebesar 9 juta. 9 juta itu didapat dari jumlah kewajiban ditambah total ekuitas biasa, maka akan menghasilkan 9 juta dan hasilnya seimbang dengan total aset kan teman-teman. Nah, di sini ada presentasi penjualannya juga. Pada aset lancar 25%, aset tetap 50%, hutang usaha 25%, sudah pas kan 100%. Jadi yang di bawahnya itu tidak ada lagi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pada tahun 2017 penjualannya kan 15 juta. Dan setelah itu kita mencari aset lancarnya. Aset lancarnya itu kita dapat dari yaitu 3.750.000, yaitu kita dapat dari tadi disoalkan aset lancar pada bagian presentasi penjualannya itu kan sebesar 25%. Dan di sini total penjualannya 15 juta. Maka 15 juta dikali 25%, maka hasilnya kita dapat hasil aset lancarnya yaitu 3.750.000. Nah, demikian juga aset tetap. Aset tetap pada data tanggal 31 Desember 2016 kan presentasi penjualannya 15%. Maka itu kita kalikan 15 juta dikali dengan 50%. Hasilnya kita dapatkan yaitu 7.500.000. Nah, yang berikut utang usahanya 3.750.000, yaitu didapat dari pada data keuangan 31 Desember kan hutang usahanya sebesar
25%. Maka total penjualan pada tahun 2017 yaitu 15 juta dikali dengan 25%, maka hasilnya kita dapatkan 3.750.000. Nah, yang berikut kita masukkan utang jangka panjangnya sebesar 2 juta. Nah, ini dia di datanya, hutang jangka panjang sebesar 2 juta dan presentasi penjualannya kan 0, jadi kita tetap tulis 2 juta. Dan sehingga total utangnya kita mendapatkan 5.750.000. Setelah itu kita mengisi saham biasanya sebesar 1 juta. Yang sudah tertera di data tersebut kan 1 juta. Jadi kita mengisinya di sini 1 juta. Terus modal disetornya sebesar 1.800.000. Ini dia buktinya modal disetor pada soal atau data lengkap keuangannya. Nah, setelah itu di dalam soal kan belum diketahui laba ditahan, maka itu untuk mengetahui nilai laba ditahan maka kita menggunakan rumus laba ditahan ditambah proyeksi penjualan tahun depan dikali laba bersih dibagi penjualan dikali 1 kurang dividen tunai dikali laba bersih tahun 2017 atau tahun depan dibagi dengan laba bersih. Maka laba ditahan pada tahun 2017 yaitu 1.200.000. 1.200.000 ini kita dapatkan dari di soal yang sudah kita bacakan tersebut. Ini dia 1.200.000. Kita jumlahkan dengan proyeksi penjualan yaitu sebesar 15 juta. Lalu kita kalikan dengan laba bersihnya 2 juta dibagi dengan penjualannya sebesar 15 juta. Lalu dikalikan dengan dividen tunainya sebesar 50%. Ini dia soalnya dividen tunai sebesar 50%. Lalu kita kalikan dengan laba bersih pada tahun 2017 sebesar 2 juta dibagi laba bersih 2 juta. Maka akan menghasilkan yaitu kita tulis kembali 1.200.000 ditambah 15 juta dikali 0,13. 0,13 ini kita dapat dari 2 juta dibagi 15 juta. Lalu kita kalikan lagi dengan 0,5. 0,5 ini kita dapat dari 50% dikali 2 juta dibagi 2 juta. Maka hasilnya yaitu 1.200.000 ditambah 975.000. 975.000 ini kita dapat dari 575. Kita dapat dari, mohon maaf teman-teman salah, kita dapat dari 15 juta dikali 0,13 dikali 0,5. Makanya hasil 975.000. Lalu kita bagi. Salah maaf teman-teman. Lalu kita jumlahkan 1.200.000 ditambah 975, maka hasilnya 2.175.000. Lalu 2.175.000 ini kita masukkan di laba ditahan yaitu sebesar 2.175.000. Lalu kita jumlahkan maka kita akan mendapatkan total likuiditasnya sebesar 4.975.000 dan total ekuitasnya sebesar 10.725.
total ekuitas ini kita dapat dari sebesar 10.725 ini kita dapat dari total utang ditambah dengan total likuiditas, yaitu total utangnya sebesar 575.750.000 ditambah 4.975. Makanya kita menghasilkan total ekuiditasnya sebesar 10.725.000. Dan sehingga total aset dengan total ekuitasnya tidak seimbang kan, ada selisih sedikit yaitu sebesar 525.000. Selisih ini kita dapat dari total aset dikurangi dengan total ekuiditas, maka itu kita mendapatkan sebesar 525.000 ini kita mendapatkan dari 11.250 dikurangi 10.725.000. Makanya kita membutuhkan lagi 525.000 dividen. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf mungkin ada kesalahan-kesalahan, minta dikoreksi ya teman-teman.